Halo teman-teman, kembali lagi dengan Dunia Musik 777. Kali ini saya mau share tentang pengertian dan manfaat daripada sistem direct. Nah, saya mau jelaskan tahap demi tahap secara sederhana buat teman-teman para gitaris, di mana sistem direct ini adalah sistem yang sering digunakan para gitaris ya, terutama para gitaris yang senang mobile atau pindah-pindah tempat dalam bermain gitar. Oke. Kita langsung to the point aja ya. Apa itu sistem direct? Sistem direct adalah ketika kita bermain gitar, biasanya kan kita main gitar colok ke ampli. Nah, sekarang amplinya dihilangin, langsung colok ke mixer. Apa itu mixer? Mixer itu adalah pengaturan semua suara dari instrumen dijadikan satu. Nah, itu alatnya namanya mixer. Baru dari mixer dilempar ke penonton ya suaranya. Semuanya dijadikan satu. Nah, dilempar ke penonton. Nah, alat itu namanya mixer. Itu pengertian sederhana. Oke, kalau gitar tidak ada ampli, langsung colok ya ke mixer gitar, suaranya tetap jelek kan? Nggak enak dan melempem. Apa itu melempem? Melempem itu kurang open, suaranya kayak tertutup gitu. Nah, sistem direct ini membutuhkan persyaratan. Tetap sebetulnya membutuhkan ampli. Tapi amplinya kita pakai amplifier simulator. Apa itu amplifier simulator? Amplifier simulator adalah seakan-akan kita memiliki sebuah ampli. Oke, kita jelaskan perlahan-lahan. Oke, kita mulai dari pengertian amplifier. Nah, ini adalah amplifier. Nah, sebuah ampli itu terdiri dari speaker. Kita sebut speaker ini sebutan kerennya itu kabinet ya. Ini speaker atau kabinet. Dan ini preamp-nya ya. Preamp ini tuh biasa ada bass, mid, treble, ada gain, atau kompresor, atau ada drive-nya ya. Dan master volume ya. Oke. Jadi sebuah ampli itu bisa dikatakan kalau ada preamp, ada kabinet. Nah, ketika kita sistem direct, kita tidak perlu lagi menggunakan ampli sesungguhnya seperti ini. Jadi kita langsung colok ke mixer, tapi kita tetap harus memiliki ampli ini dalam bentuk lain. Oke? Ingat, sebuah ampli itu dikatakan ya kalau memiliki preamp dan kabinet ya. Ingat ya, preamp dan kabinet. Oke. Jadi kita hilangkan ini, tapi langsung kita mau colok ke mixer. Satu syaratnya harus tetap memiliki ini, tapi digantikan dengan versi yang lain ya. Oke, lihat versi yang lain seperti apa? Check it out. Sekarang saya mau jelasin seperti apa sih yang dimaksud pengganti ampli yang sesungguhnya. Nah, jadi seperti saya katakan sebelumnya, ampli itu terdiri dari preamp dan speaker atau kabinet. Nah, kita harus memiliki seakan-akan punya ampli. Nah, itu dalam bentuk yang lainnya. Itu dalam bentuk seperti ini. Saya punya kabinet atau speaker. Dan saya punya preamp. Nah, kalau ini sudah punya, berarti ini adalah satu buah ampli. Ya, otomatis saya tetap punya ampli dan colok ke mixer. Jadi ini efek ya. Saya colok ke mixer, tapi sebetulnya saya sudah masuk ke ampli dulu. Nah, ini preamp saya. Saya ngambil dari More 004. Bentuknya seperti stombok ya, kecil. Ya, ini karakternya Vox AC30. Karakter preamp Vox AC30. Seakan-akan saya memiliki sebuah preamp dengan bentuk seperti Vox suaranya ya, karakternya. Lalu di sini saya punya kabinet simulator atau speaker simulator itu dari Radarmor, di mana saya memiliki banyak pilihan ya. Ada speakernya Badcat, ada speakernya AC30 ya, tergantung saya mau pakai yang mana ya. Biasanya saya pakai yang Badcat. Oke. Nah, ini sudah jadi sebuah ampli, tinggal saya colok ke mixer. Nah, bagaimana kalau kita colok langsung ke mixer tanpa ampli? Nih, suaranya kayak gini ya guys.
Ini kita matiin. Ya, suaranya kita dengerin. Dengerin ya. Oke, itu tanpa sebuah ampli, langsung colok ke mixer. Nah, sekarang kita hidupkan amplinya ya dengan menghidupkan speaker dan preamp-nya. Ya, suaranya berbeda sekali ya. Jadi dari kelini aja udah kelihatan bagaimana perbedaannya. Sekarang kita pakai drive ya. Drive-nya itu kita pakai distortion. Ini yang tanpa ampli dulu ya. Nah, kita matiin dulu amplinya. Nah, salah. Oke. Oke, itu tanpa ampli ya. Kita nyalain sekarang amplinya, preamp dan kabinetnya kita aktifkan. Sekarang kita main pakai drive atau distortion ya. Oke, itu pakai ampli. Nah, sekarang kita matiin amplinya ya. Kita coba lagi biar kelihatan perbedaannya. Oke, itu tanpa ampli ya. Langsung colok ke mixer. Tanpa ampli simulator ya. Kenapa disebut simulator? Karena ini adalah simulasi. Jadi seakan-akan kita pakai ampli ya. Karena ada speaker, ada preamp. Oke. Sekarang pakai ampli ya. Coba.
Oke, itu pakai ampli ya. Jadi dengan adanya ampli simulator sangat membuat suara jadi berubah drastis. Jadi benar-benar kita seakan-akan pakai ampli ya. Jadi kalau nggak ada ini simulatornya, simulasi kabinet atau speaker dan simulasi preamp, itu suaranya ya lihat sendiri ya. Nih contoh kita matiin ya. Dengerin nih. Clean-nya aja pasti berbeda sama yang tadi. Jadi perbedaannya sangat-sangat terasa ya. Jadi buat teman-teman ya, dengan sistem direct ya, seperti yang saya bilang tadi, colok langsung mixer dan menggunakan ampli simulator, ini sangat efisien ya. Kenapa? Kita nggak perlu lagi mikirin kondisi ampli di panggung kayak apa. Kita langsung colok mixer aja. Mau main di mana aja kita ready ya. Misalkan kita main di cafe yang tidak punya ampli gitar, kita langsung colok mixer. Dan yang pasti ya, kita wajib punya monitor. Nah, monitor itu bisa pakai IM ya, ataupun kita bisa minta apa namanya, speakernya si penonton, salah satunya adalah mengarah ke pemain ya. Jadi IM itu seperti ini ya, earphone nih. Nah, ini dia nih IM ya, earphone yang digunakan di kuping. Ya, ini suara dari mixer ya, masuk ke sini. Jadi bisa kita atur dari mixer di aux itu yang masuk ke sini lebih besar gitar atau di balance sama ya. Kita bisa atur lewat mixer ya. Nah, oke, teman-teman. Udah paham? Nah, kebetulan di speaker saya sini ada juga nih speaker simulator saya, ada colokan headphone juga. Jadi kalau di sana tidak support headphone ya, misalkan kita buru-buru langsung colok aja di sini. Nah, seperti itu penjelasan saya. Sistem direct yang sekarang itu seperti ini. Jadi tetap kita pakai ampli, tapi amplinya tidak perlu ampli yang besar-besar. Kita cukup bawa ampli simulator seperti yang saya bilang. Ampli terdiri dari preamp dan kabinet atau preamp dan speaker. Yang sebelumnya saya udah jelasin melalui sebuah ampli benar sesungguhnya ya, dari hard ke sebuah ampli bass ya. Oke. Nah, sekarang di efek saya sudah ada ampli simulator, yaitu preamp simulator plus kabinet simulator. Oke. Berikutnya yang saya jelaskan di sistem direct itu ada disebut dengan IR. Nah, mungkin nanti ada penjelasan berikutnya di video selanjutnya, tapi saya mau kasih sebuah wacana. Apa itu IR? IR itu adalah teknologi terbaru untuk speaker, di mana setiap speaker ini kan ada sistem todong pakai mic ya. Jarak mic yang ditodong itu seperti apa. Seakan-akan kita pakai sebuah ampli yang speakernya itu ditodong mic ya. Ataupun kita juga bisa memilih karakter speakernya kayak apa ya. Mau pakai jenis apa. Nah, itu semua ya dicampur, diracik menjadi satu ya. Lalu menjadi sebuah IR. IR itu adalah satu karakter yang terbentuk dari settingan-settingan seseorang ya. Misalkan saya setting nih, pakai mic ini jaraknya sekian di kabinet saya ya, di todongnya. Terus saya setting juga kabinet saya pakai kabinetnya Vox AC30 ya, yang dipakai Vox ya, Selection lah biasanya. Lalu karakter suaranya seperti apa saya sudah setting. Nah, lalu saya save. Nah,
satu settingan saya ini adalah sebuah speaker karakter yang saya buat. Itu saya save menjadi sebuah IR. Nah, nanti ada teman-teman yang bisa ngambil IR yang saya bikin ini, bisa diaplikasikan di sini, di kabinet simulator mereka yang sudah memiliki sistem IR. Jadi saya tinggal ambil, comot yang tadi sudah dibuat, masukin ke sini, otomatis settingan itu langsung terjadi di sini. Nah, itu namanya IR, Impulse Response. Jadi satu kesatuan daripada settingan sebuah kabinet yang mungkin sudah disetting dengan mic todongnya, equalizernya, jenis speakernya menjadi satu kesatuan, lalu di-upload di internet ya. Terus kita download, kita masukin ke sini, kita gunakan sebagai karakter speaker yang kita pilih misalnya. Nah, kayak contohnya ini saya pakai IR. Mungkin ada orang yang men-setting sebuah speaker yang benar-benar mirip dengan Bad Cat ya. Karakter sebuah speaker Bad Cat. Di mana di dalamnya sudah ada sistem settingan mic-nya, mic todongnya, dan lain-lain. Lalu saya download, saya ambil. Nah, kebetulan saya dengerin suaranya cocok dengan AC30 yang saya miliki ya, preamp ini. Nah, itulah pulse response ya. Impulse Response, IR. Nah, buat teman-teman nggak perlu khawatir, IR itu juga nggak perlu harus punya juga sih buat teman-teman. Misalkan teman-teman sudah punya speaker ini, ya sudah punya preamp, ya udahlah cukup. Ya sistem analog lah, tidak ada sistem upload download dari internet. Ya speakernya analog yang model kayak gini-gini ya, cuman diputar-putar, di switchnya dicetek-cetek gini ya. Kayak gini tuh. Salah. Nah, ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu namanya analog. Kalau udah pakai sistem digital seperti ini, ya connect ke internet lewat kabel USB, ya itu bukan analog lagi ya. Oke. Nah, misalkan kita punya speaker analog yang disetting secara manual, ya bisa gitu. Tetap itu juga bagus. Ataupun dengan More 004 preamp ini juga sama ya, ada yang digital, ada yang analog. Yang digital kita bisa milih banyak karakter ya, speaker ya, preamp sama. Oke teman-teman, jika teman-teman pengen memiliki yang lebih efisien sih, beli ini aja. Ini sudah ada kabinetnya juga ya. Nih contoh ya, ini kita matikan ya. Oke. Nah, ini tanpa kabinet ya. Nah, sekarang pakai kabinet. Tanpa kabinet. Ini pakai kabinet. Sekarang kita pakai drive ya. Coba. Ini pakai kabinet. Oke, sekarang tanpa kabinet ya.
Nah, yang ini tanpa kabinet ya. Ya. Yang ini pakai kabinet. Oke. Jadi ada satu preamp, ada preamp juga yang dijual sudah ada kabinet simulatornya. Nah, kenapa saya harus beli kabinet simulator lagi sendiri? Supaya saya bisa ngaturnya mudah gitu. Karena kalau kabinet simulator itu kan kita butuh karakter juga. Jadi biasanya kalau saya beli sendiri pasti ada banyak karakter kabinet simulator di efek yang sendiri ini. Oke. Kalau langsung dari preampnya biasanya kita nggak bisa pilih, terima aja apa yang ada ya. Oke teman-teman, gampang ya. Langsung aja nanti tanya di kolom komentar jika ada yang kurang mengerti. Tetap support dengan subscribe, bunyikan lonceng dan like. Oke, God bless.